Kartu orang yang kalian datang adalah Surrendering to the Journey, Release Control. Dan ini adalah kartu The Six of Swords, yang artinya adalah menyerah, mengaku kalah, tidak bisa menghandle, tidak bisa mengendalikan, dan tidak bisa mengontrol orang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Begitu kamu bisa memahami itu, guys, maka kamu akan mundur dan tidak kembali lagi. Karena yang terlihat di sini one sided, satu arah. Kamu datang dan pergi. Kamu sendiri yang mendatangkan dirimu ke dia. Kamu sendiri juga yang memergikan dirimu dari dia. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading past life connection untuk bulan Agustus 2024 for all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke. Aku akan upload 3 video malam ini guys. Yang pertama untuk Twin Flame dan High Level Soulmate, yang kedua untuk Karmic Relationship, dan yang ketiga untuk Unfinished Business ya. Jadi aku gabungin semua cerita tentang past life connection di readingan untuk satu hari, oke? Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading energy update past life connection untuk Unfinished Business atau para pasangan yang bolak-balik berulang kali on dan off dalam sebuah relationship, oke? Lebih dari 2 kali guys. Ada orang yang datang dan pergi dalam hidupmu, atau kamu datang dan pergi dalam hidup seseorang. Panas dan dingin ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan buka 10 kartu dalam readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama, cocok ceritanya dengan keadaanmu saat ini, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai Unfinished Business ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, let's do it. Unfinished Business. Nggak udeh-udehnya. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai, kalau pandil make tiga atau pandal kanjur kalau pandal spirit come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Unfinished Business di bulan Agustus 2024. Hai. Oke, surrendering to the journey, release control. Berarti yang membuat kamu tidak bisa mengakhiri unfinished business ini adalah karena controlling ya guys. Dan kalau kamu bisa release control, I lose control. Oke, itulah, itu Scorpio ya, penyanyinya Scorpion ya. Begitu kamu bisa releasing control, maka this relationship will not in unfinished mode anymore. Dan ini kayaknya baunya Six of Swords deh guys. Six of Swords itu kan walking away, mengaku kalah, menyerah, keluar dari medan pertempuran, tapi harus release control, surrendering to the journey. Dan ini sendirian terlihat. Kalau the Six of Swords itu biasanya dia bersama ada orang lagi ya. Kalau kamu kayak familiar dengan deck tarot, Six of Swords itu biasanya ada yang mendayung dan ada perempuan dan anak laki-laki yang berpelukan di belakangnya. Itu artinya beramai-ramai keluar dari medan pertempuran. Satu grup keluar begitu. Tapi ini sepertinya satu orang aja yang perlu keluar. It's like a sailing. Dan water itu akan selalu simbol dari perasaan guys. Aku nggak ngeliat ada kesedihan di sini. It's not like sadness guys. Ayo kita lihat dulu kartu besarnya seperti apa. Halo, kalau pandang. Terus tuh
unfinished business yang melelahkan. Seven of Swords, manipulation, manipulatif. Oh. The Five of Wands, galau ya, beda hati, beda pikiran, beda tindakan, konflik batin, perang antara kamu dengan dirimu sendiri. Crossed by the Ten of Wands yang sangat melelahkan sekali. Chariot ya, inilah fokusmu guys. Fokusmu adalah walking out, walking away, tidak kembali lagi. Karena The Chariot itu one way ticket ya guys, tiket satu arah. Kayak kita beli tiket pesawat, kita nggak beli tiket pulang, kita hanya beli tiket pergi saja. That's The Chariot. Crowningnya, oh, bertahan. Ketika The Temperance datang di crowning, artinya kamu kayak berdoa, please give me strength atau make me able to continue this journey and in this relationship mode ya, supaya aku mampu bertahan di sini. Tapi awareness kamu, aku mau pergi dari sini. Oke. This is the Seven of Wands. Insecurity that force you to make protection. Berarti kamu takut kehilangan ini orang. The Moon. Eight of Wands. Kemudian ya, the Six of Swords guys. Pasti ya, the things you need to know about the Six of Swords. Nah ini dia the Six of Swords. Jadi dia akan selalu rame-rame guys di dalam sebuah perahu yang diam-diam malam, lari malam gitu loh. Dan inilah dia. Makanya tadi aku bilang ini kayak the Six of Swords ya guys, karena aku bilang begitu. Dan Six of Swords datang nasihat kedua atau the things you need to know. Five of Pentacles, Nine of Wands, Ten of Swords. Oh, berarti menyakitkan sekali nih on dan off ini. Unfinished business ini sangat menyakitkan sekali. Lalu apa yang harus difinishkan? Yang aku lihat di sini adalah dirimu sendiri yang harus difinishkan. The Five of Wands ya, kayak konflik batin antara kamu dengan kamu mengenai bolak-balik datang dan pergi dalam hubungan ini. Sepertinya kamu deh guys yang bolak-balik. Jadi kamu yang menghindar, kamu yang memblokir, kamu buka lagi blokirnya. Kamu yang tidak ngomongin dia, kamu lagi yang ngajak dia ngomong gitu. Kayak ada seseorang yang pasif di sini dan seorang lagi aktif. Yang aktif ini yang perlu untuk walking out atau walking away. Karena menyakitkan sekali ya. The Ten of Swords ini kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. It's like you don't like it to be like this. Okay, let me do the Ten of Swords. Thank you. King of Cups, Empress. Oh, okay. Okay, it's like you will do everything you need to do to make this person loving you. Empress muncul di sini. Kemungkinan besar kamu punya apapun itu guys yang dibutuhkan untuk membuat ini orang tidak pergi darimu. Tapi lucunya gini guys. Seharusnya kalau kamu serba bisa, kamu punya apapun yang dibutuhkan untuk membuat dia tidak pergi darimu, harusnya kamu diam aja ya. Dan kemudian dia yang akan mendekati kamu. Ini enggak. Kamu kayak jual semua yang bisa kamu kasih itu, mendekati dia supaya dia tidak pergi darimu, atau supaya dia bisa menerimamu. Kadang-kadang kamu kayak ngerasa, ngapain sih gue, ini bodoh banget sih gue. Kamu out, keluar. Detach. Itulah yang membuat kalian mungkin no communication. Kamu tunggu, jangan-jangan dia nyari aku nih. Setelah aku menjauh ini, mungkin dia akan telepon aku, mungkin dia akan chat aku duluan. Enggak guys, enggak ditelepon, enggak di chat duluan kamu. Dan kemudian kamu bawa lagi segala yang bisa kamu tawarkan ke dia itu. Apa kabar? Kamu butuh ini, mau ini, iPad, iPhone, mobil, apa kayak begitu. Dan kemudian dia selalu open. Oke, sini. Kalau kamu membawa apa yang aku butuhkan atau apa yang aku mau, come here. Dan kemudian, ngapain gue di sini? Gue ketawarin semua sama dia. Punya gue tawarin ke dia nggak ngelakuin apapun, gue kesannya dicuekin. Bodoh banget, pergi kamu pergi. Dan kamu menunggu, gimana kira-kira ya, ada reaksi nggak ya dari dia ya? Nggak ada. Kamu datangi lagi, that's the on off. Atau itulah unfinished business yang terjadi antara kamu dengan seseorang saat ini aku lihat. Agak lain kasusnya. Karena tadi aku pikir di awal kamu itu yang dimanfaatkan begitu, dan kamu mau-mau aja gitu loh guys. Ini enggak, kamu yang menawarkan dirimu untuk dimanfaatkan. Dia mah pasif ya, kayak I will do everything to make you love me, something like that. Center of the reading, thank you very much. Ya, Six of Pentacles is one-sided situation ya guys, satu arah.
Dan kemudian the Four of Pentacles. Sebenarnya kalau case-nya begini akan lebih gampang sih untuk meng-cut on dan off ini, asalkan kamu mau berjuang, berusaha ya. Sulit guys, bukan berarti nggak bisa. Sulit bukan berarti nggak bisa. Yang penting tahu aja caranya gimana, dan kamu bisa belajar untuk memulai. The Five of Wands yang pasti intinya adalah kamu takut kehilangan ini orang. This is about a low self esteem. Kayak kamu merasa dirimu nggak akan bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia, tidak akan ada lagi orang yang mau sama kamu tuh nggak bakalan mendapatkan hal-hal baik lagi dalam hidupmu. This is the only one that I can have. There's no other one that I can have, something like that. The Four of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Six of Pentacles. Kamu kayak kasih makan ego seseorang, aku lihat di sini guys, dan kamu mencoba untuk menyabar-nyabarkan dirimu. Kenapa? Because this is the good things happens in your life. Please be patient. Kamu bilang gitu ke dirimu sendiri. That's the Five of Wands. Konflik batin antara kamu dengan dirimu sendiri. Really? Benarkah? This is good things for you, kata dirimu. Sebagian dari dirimu kayak begitu guys. Komplain ke dirimu sendiri. Kalau memang this is a good things for you, kenapa kamu yang datang dan pergi? Kenapa kamu dirugikan? Kenapa kamu merasa nggak enak? Kenapa kamu merasa kayak dimanfaatkan? Harusnya kalau ini good things for you, you feel happy about that, something like that. Yeah, it's yourself. Kamu yang memarahin dirimu sendiri. Sebagian dari dirimu yang lain kayak bilang, kamu harus sabar. Gitulah kalau dapat orang yang tepat untuk kita. Begitulah caranya untuk memperjuangkan hal baik dalam hidup kita. Five of Wands energy ya. Dan ini gak enak banget guys. Kamu kan selalu merasa salah. Orang salah. Kalau kamu curhat misalnya tentang keadaan kamu ini sama orang, kamu kan selalu merasa orang salah. Because siapapun yang mendukung, apapun ya pendapat orang tentang ini akan selalu bertentangan dengan dirimu guys, because you have two sided of yourself. Yang satu bilang ini benar, yang satu bilang ini salah. Ketika orang yang setuju dengan yang kamu lakukan ini ngomong samamu, kamu aja curhat, yang bagian dari dirimu yang menganggap ini salah akan komplain. Jadi kamu akan merasa enggak lah gitu. Kamu gak akan cocok curhat sama dia, cari orang lain, curhat lagi. Nah ketemulah orang baru yang akan bilang, loh yang kamu lakukan itu salah, mah lu gitu. Nah sisi dirimu yang menganggap dirimu benar akan komplain ke itu orang. Jadi tidak akan pernah ada orang yang cocok untuk kamu ajak curhat mengenai keadaanmu ini. Satu-satunya yang bisa kamu ajak curhat tentang keadaanmu ini adalah dirimu sendiri. Because the problem is in you. Chariot, thank you. Lihatlah guys, inilah mau pergi, inilah mau bertahan. Dua sisi. Halo Gemini, apa kabar? Long time no see. Because this is duality guys. Kemudian ada Cancerian, apa kabar guys? Kemudian ada Sagittarius, juga ada Pisces di sini. Fokus please. Ya, Ten of Swords ya. Gue harus pergi karena ini sudah terlalu menyakitkan. Ten of Swords double confirmation. Kamu kayak di awareness ini kan pikiran ya guys. Ini menyakitkan gak sih bagi gue? Yes, ini menyakitkan. Kayak gitu tugasku ya. Karena kan sebagai tarot reader aku harus kasih tahu inti dari readingan ini apa. Apa yang terjadi? What the fuck is going on with you right now? The Ten of Swords, it's not good for you. Bisa jadi kamu laki-laki yang kayak mendewakan seorang perempuan, atau perempuan yang sangat mendewakan seorang laki-laki ya. Dan yang membuat ini unfinished adalah dirimu sendiri. So it's more easy or easier to fix this. Trust me guys, akan lebih mudah. Kalau tadi dua arah on dan off itu yang agak sulit. Karena ketika kamu sudah mulai rilis, dia datang menggoda lagi, kayak gitu ya. Atau ketika dia sudah mulai rilis, kamu datang lagi mendekati. Kalau dua arah itu akan lebih sulit dalam unfinished business. Ini satu arah aja kok ya. Jadi kamu hanya perlu mengendalikan dirimu dan situasi di sekelilingmu akan berubah. Ten of Swords, Seven of Wands, the Death. Kamu pengen ini berubah, ya. That's good. That's why you need to go away from this situation. The Chariot datang di sini, one way ticket. Sekali pergi, jangan kembali lagi. Masih kembali juga. Ya. Gimana caranya keluar dari energi The Five of Wands ini, atau galau tingkat dewa ini, konflik batin antara kamu dengan dirimu sendiri? Ya belajarlah ya guys, belajarlah. Because everything is a lesson in this life ya. The world is, the universe is the university of life. Ya harus belajar. Sulit? Yes pasti. Tapi ya bukannya nggak bisa. Temperance, kamu berdoa ini guys, supaya kalian baik-baik saja. Apa yang baik-baik saja sih? Jelas-jelas ini nggak baik-baik saja. As a sort, kamu mendoakan dia mungkin. Please God, don't take this person out of me. I want to stay with them. Please make they stay with me. Don't go anywhere. Temperance datang. The Tower, the Ace of Swords.
Padahal kamu tahu guys, kalau kamu bersama dengan dia banyak masalah yang yang muncul, banyak masalah yang muncul ya, kamu tahu. Tapi kamu selalu mendoakan itu. Ada yang aneh nggak guys? Kita mendoakan diri kita untuk kena masalah. Kurlep seperti itulah ini. Please God, bantulah aku untuk tetap menjalankan bisnisku ini supaya bisnisku ini tidak tutup. Sementara ketika kamu menjalankan bisnismu ini guys, rugi terus nggak pernah untung. Sama seperti kamu mendoakan supaya kamu rugi terus, ya nggak sih? Begitu juga keadaannya dengan ini. Tolong jangan pisahkan kami. Ya bersama kalian, kamu mendekati dia terus. Tapi selama bersama dia, aduh, the ten of sword. Berarti kan sama dengan kamu mendoakan dirimu di the ten of sword. How about you change your pray? Take something doesn't good, is not good for me. That don't good for me, that not good for me. Take something, take everything not good for me. Just give me the best thing in my life. Coba ganti doamu begitu guys. Tolong ambil semua yang tidak baik dari aku dan berikan yang baik-baik saja. Ganti gitu aja doamu guys. Karena itu temperance juga. Dan lihatlah guys, yang nggak baik akan pergi dibuang. Funny, kamu justru malah mau yang nggak baik ini. Agak lain emang. Let me do the seven of wands. Thank you very much. Sometimes we pray so bad for something that we don't like, or something is not good for us. Ketika Temperance datang di crowning guys, itu artinya berdoa ya. Itu artinya berdoa. Semua major arcana yang datang di crowning itu artinya berdoa. Your soul is praying. Karena ini subconscious mind. Oke, Knight of Swords conflict. Oh, berarti di sini ada pengorbanan, iya. Cinta adalah pengorbanan atau cinta butuh pengorbanan, kamu bilang ya. Nggak, tak bilang sama kamu guys, ini nggak ada cinta. There's no love here. You just ask person to love you, even you don't love this person. Kayak, please, tolong cintai aku. Aku mah nggak perlu mencintai kamu. Kayak aku pengen disayangi, ugal-ugalan. I don't need to love you. Aku nggak perlu menyayangi kamu. Just give me your attention, your heart, your care, whatever. The Knight of Swords, the Two of Wands ditambah the High Priest. Oke, ada standar kolot di sini guys yang kamu pertahankan tentang kenapa kamu selalu aja mendatangi ini orang lagi. Even kamu udah pergi, kamu datangi lagi, pergi, kamu datangi lagi. Somehow kamu ngerasa kalau kamu menjauhi dia, it's like a striking to the rule, melanggar peraturan. Dan kalau kamu dekat, yes, this is the best thing to do. Ini mengikuti peraturan. Tapi kok Ten of Sword ya, mengikuti peraturan kok sakit banget begitu. Kenapa? Itu kita yang perlu pertanyakan. Okay. Let me do the moon. Thank you very much. The moon is Lilith guys. Oh, wah kacau ini guys. Devil, kamu kayak nggak mau lepasin ini orang, tapi nanti arahnya untuk membuat dia menderita sama seperti penderitaan yang kamu rasakan, something like that. Apa ini maksudnya ya guys? Jadi gini, ini kan kisah on dan off. Sebenarnya kamu bisa off selamanya dan tidak akan memulai on lagi. Sehingga ini dari unfinished business menjadi finished business. Urusan sudah selesai begitu. Tapi setelah Agustus ini berlalu, kamu akan semakin getol bikin ini unfinished business. Tapi tujuannya untuk menguasai ini orang. Dan selalu gagal guys. Kamu tahu kamu lemah ketika kamu mendekati dia lagi. Setelah kamu menjauh, kamu dekati dia, kamu tahu kamu lemah. Dan kamu ngerasa kayak I need to do this more and more and more and more several times in the immediate future until I can conquer you. Jadi biarlah aku berkorban dulu. Kayak mengasihkan tadi ada yang dikasih ya guys, karena it's like abundance from your side. And it's not abundance by the way. Karena kamu merasa keberatan. Jadi kayak adalah yang bisa kamu kasih sama ini orang. Biarlah tak kasih dulu sampai dia tahluk ke gua gitu. Tapi dia enggak tahluk guys. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Aduh, kalau dia tadi tahluk seperti yang kamu inginkan, itu kaitannya dengan temperance ini. You can control the situation. That's why kartu oracle yang datang release control, because you cannot control.
this situation, you cannot control that person, even you cannot control yourself, because this is the Five of Wands. Five of Wands itu orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya guys, hatinya, pikirannya, tindakannya berubah-ubah, ganti-ganti, nggak pernah searah. How can you control people if you cannot control yourself? Release control. Semua kontrol harus dilepaskan, termasuk yang berkaitan dengan menaklukkan ini orang. Kayak kamu akan kasih apa saja gitu guys, supaya dia manut sama kamu, ngikut sama kamu, mengikuti apa yang kamu minta, mengikuti apa yang kamu arahkan. Tapi tidak terjadi ke depannya. Itu yang membuat ini selalu menjadi unfinished business. Karena once kamu lelah, kamu mundur. Dan kemudian ketika kamu sudah recharge, kamu datang lagi. Five of Wands, satu hati, satu pikiran, satu tindakan. Itu dia jurusnya untuk keluar dari the Five of Wands. It's minor arcana. Kamu yang bikin di sini, kamu yang akan buang minor arcana Five of Wands ini dari energimu. Samakan hati, pikiran, dan tindakan. Apa tindakan kamu? Sesuai yang kamu inginkan, the Chariot, walking away. Atau kalau kamu memang mau service ini orang, jangan pernah merasa kayak sia-sia, kayak merasa dirugikan, atau ya nikmatilah the Ten of Swords ini kayak begitu guys. Yang bikin ini on dan off karena kadang-kadang kamu nggak terima guys. Udah gue yang banyak effortnya, gue yang habis uang, gue yang habis waktu, dianya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan, nggak bisa gue kendalikan. Pergi. Itu yang bikin on dan off atau unfinished business. Kalau kamu bilang udah dia nggak bisa dikendalikan, gue habis banyak, ya nggak apa-apa lah, habis lah semua, udah habis, bodoh amat, gue nggak akan pergi-pergi. Kamu kan nempel sama dia terus, mengikuti semua apa yang dia mau. Ini tidak akan jadi on dan off. Tapi apakah kamu akan sanggup begitu? Itu pertanyaannya. Kalau kamu nggak sanggup begitu, ya udah akuilah, kamu harus kalah. That's why the Six of Swords datang di sini, keluar dari medan pertempuran. You cannot control this person. How come you cannot control yourself? Keluar dari situ. Ini bukan lahan gua nggak bisa berenang di tempat dalam, mending gua pergi. Beres, unfinished business selesai. Mudah banget lu ngomong, Ray. Prakteknya nih, prakteknya harus dipelajarin guys. Kan ini hidup lu, bukan hidup gua. Kalau gua mah gampang ini, kalau yang beginian, serius. Tapi kalau lu ya lu harus belajar. Yang penting lu tahu masalahnya di mana. You cannot control this person, that's all. Kadang-kadang kita memang harus mengaku kalah guys untuk sebuah situasi. Nggak semuanya kita harus menangkan di dunia ini, ya nggak sih? Kamu mungkin ikut tes polisi, ikut tes tentara, ikut tes polwan, nggak lulus ya. Just accept. Ya mungkin bukan rezekiku di sini, tapi mungkin ada tempat lain, mungkin ada kesempatan lain di luar sana. Sama, bukan bersama dia, mungkin akan ada orang lain. Karena after all kan kita harus move on guys. Kalau kamu merasa resonan dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasimu ini, supaya kamu tidak dalam unfinished business lagi guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading past life connection unfinished business untuk bulan Agustus 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.